Halo teman-teman, selamat datang di channel seri Detektif Kriminal. Kali ini saya akan menceritakan sebuah kasus pembunuhan yang terjadi di Pulau Jeju, Korea Selatan. Bagi teman-teman yang suka dengan cerita detektif dan kasus kriminal, jangan lupa untuk di-like dan di-subscribe ya di akhir video. Kasus ini terjadi pada tanggal 25 Mei tahun 2019. Bermula dari seorang wanita yang bernama Go Yoo-jun, yang pada waktu itu berusia 36 tahun. Saya ceritakan sedikit ya profil Go Yoo-jun. Go Yoo-jun ini adalah anak dari seorang mantan mafia ya, atau mantan gangster. Ayahnya ini terkenal sebagai mantan gangster yang kaya raya. Dia mempunyai banyak tanah dan juga beberapa apartemen serta punya persewaan mobil ya di Pulau Jeju. Jadi secara perekonomian Go Yoo-jun ini tidak kekurangan. Kemudian Go Yoo-jun ini menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Tuan Kang, dan di pernikahan itu mereka memiliki seorang anak yang berusia 5 tahun. Kemudian pada tahun 2017, Tuan Kang dan Go Yoo-jun ini memutuskan untuk bercerai dan hak asuh anak jatuh ke tangan Go Yoo-jun. Kemudian setelah 5 bulan bercerai, Go Yoo-jun ini memutuskan lagi untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Tuan Yun. Tuan Yun ini ternyata sebelumnya pernah menikah ya, jadi istri pertama tidak dijelaskan, istri keduanya ini meninggal karena bunuh diri dan meninggalkan seorang anak laki-laki yang berusia 4 tahun. Nah, kita kembali ya ke Go Yoo-jun dan mantan suaminya yang bernama Tuan Kang. Jadi pada tanggal 9 Mei tahun 2019 ya, pengadilan memutuskan bahwa Tuan Kang ini boleh bertemu lagi dengan anaknya. Jadi selama kurang lebih 2 tahun setelah bercerai itu, Tuan Kang ini dilarang untuk bertemu dengan anaknya dan dihalangi terus oleh Go Yoo-jun sehingga dia mengajukan tuntutan ke pengadilan. Dan setelah itu, pada tanggal 25 Mei tahun 2019 itu, Go Yoo-jun sepakat untuk bertemu dengan mantan suaminya di Pulau Jeju ya. Jadi Go Yoo-jun ini mengundang mantan suaminya untuk bertemu di Pulau Jeju pada tanggal 25 Mei tahun 2019 bersama dengan anak mereka. Tetapi antara tanggal 9 sampai tanggal 25 Mei tahun 2019 itu, ternyata Go Yoo-jun ini sudah merencanakan suatu perbuatan jahat ya. Pada tanggal 18 Mei tahun 2019, dia berangkat lebih dahulu ke Pulau Jeju dengan mengendarai sebuah mobil. Dan kemudian dia berbelanja di supermarket lokal. Dia berbelanja sikat, pisau, tas kresek, dan juga Baiklin atau pemutih serta baking soda ya. Kemudian pada tanggal 25 Mei setelah pertemuan itu, 2 hari kemudian pada tanggal 27 Mei 2019, adik dari Tuan Kang, mantan suami Go Yoo-jun itu melapor kepada kepolisian bahwa kakaknya ini tidak bisa dihubungi selama 2 hari setelah bertemu dengan Go Yoo-jun ya. Kemudian adiknya ini meminta tolong kepada polisi untuk memeriksa Go Yoo-jun ya. Dan kemudian polisi pun menginterogasi Go Yoo-jun. Dan pada waktu diinterogasi, Go Yoo-jun itu bilang seperti ini. Iya, betul Pak Polisi, memang pada tanggal 25 Mei itu saya bertemu dengan mantan suami saya. Pada waktu itu saya sempat memasakkannya nasi kari, tetapi dia tidak mau makan. Dan ketika saya sedang memotong semangka, tiba-tiba mantan suami saya itu menyerang dan berusaha memperkosa saya. Tetapi karena saya berusaha melawan, saya tidak sengaja menusuknya. Dan kemudian setelah itu, mantan suami saya itu lari dan kabur entah kemana. Sejak saat itu saya tidak pernah bertemu lagi dengannya. Polisi yang mulai mencurigai Go Yoo-jun lalu menanyai anak dari Go Yoo-jun ya, yang pada waktu itu ada di situ. Ditanya oleh polisi seperti ini, apakah malam itu kamu makan semangka? Anak itu menjawab begini, tidak, karena semangkanya tidak diturunkan dari mobil oleh ibu. Lalu polisi bertanya lagi, apakah malam itu kamu makan nasi kari? Lalu dia menjawab begini anaknya, iya, aku dan si Om makan nasi kari sedangkan Mama tidak. Jadi dia bilang bahwa Tuan Kang itu adalah paman atau Om ya, karena ternyata Go Yoo-jun ini tidak menjelaskan kepada anaknya bahwa itu adalah ayah kandungnya. Polisi jadi semakin curiga ya. Ternyata itu
pada tanggal 28 Mei tahun 2019 itu Go Jun itu terekam CCTV. Dia pulang kembali ke Cheongju ya. Dalam perjalanan pulang itu dia terlihat di CCTV seperti menyeret sebuah koper yang sangat berat ya. Kemudian juga dia terlihat membeli tiket ferry, dan juga dia terlihat di CCTV membuang beberapa tas kresek ya di tempat sampah dekat apartemennya. Jadi dia sempat rekam CCTV membuang beberapa tas kresek yang kemudian oleh polisi dicurigai sebagai tubuh dari suaminya, tubuh dari mantan suaminya atau Tuan Kang itu. Jadi oleh polisi, kemudian polisi pun berusaha mencari bukti-bukti ya dengan memeriksa tempat pembuangan akhir sampah ya. Jadi biasanya sampah itu sampai di tempat pembuangan akhir itu akan dibakar ya. Jadi polisi terpaksa mengaduk-aduk di tempat pembuangan akhir itu ya. Dan mereka berhasil menemukan beberapa potongan tubuh yang dicurigai sebagai potongan tubuh dari Tuan Kang itu, dan kemudian dilakukan uji forensik ya. Dan juga ternyata beberapa tubuh dari Tuan Kang ini sempat dibuang di dekat penginapan dan juga dibuang ke laut ya. Jadi ada yang dibuang di dekat penginapan, ada yang dibuang ke laut, ada yang dibuang di dekat apartemen dari Go Jun di Cheongju ya. Polisi ini sempat kesulitan mencari bukti-buktinya ya. Untungnya ada beberapa bukti dari CCTV ya, jejak rekam dari Go Jun ini ya, yang ketika itu membeli peralatan di supermarket lokal, jejaknya ketika dia naik kapal feri atau membeli tiket feri, dan juga jejaknya ketika membuang beberapa tas kresek itu ya. Jadi pada tanggal 1 Juni 2019 Go Jun itu langsung ditangkap oleh polisi. Dan ketika waktu itu ditangkap, lihat ekspresinya seperti ini. Dia seperti tidak merasa bersalah. Jadi ekspresinya ini sempat viral ya di Korea, karena orang-orang menganggap Go Jun ini sebagai psikopat ya, karena dia bilang seperti ini. Hah? Kenapa saya yang ditangkap? Saya ini tidak melakukan apa-apa, bahkan saya ini yang diserang. Padahal terekam di CCTV ya. Ternyata setelah melakukan pembunuhan itu, Go Jun ini sempat tertawa-tawa bersama dengan teman-temannya. Jadi dia sempat keluar bersama teman-temannya dan makan makanan enak sambil tertawa-tawa. Kemudian ternyata setelah diinvestigasi ya, Go Jun ini pada tanggal 28 Mei tahun 2019 itu dia pulang ke Cheongju dan itu terekam di CCTV. Kemudian dia juga berusaha membuat alibi ya. Pada tanggal 27 Mei tahun 2019 itu dia berusaha membuat alibi pada jam 4:30 sore. Dia itu mengambil handphone dari Tuan Kang dan dia pura-pura SMS ya. Jadi saling SMS. Dia bilang begini, SMS, kamu akan saya laporkan ke polisi karena kamu berusaha memperkosa dan menyerang saya. Lalu Tuan Kang ini berpura-pura menjawab dan mengirimkan SMS ke handphonenya Go Jun sendiri ya. Tolong saya jangan dilaporkan ke polisi, saya masih butuh pekerjaan. Dia bilang seperti itu. Jadi dia membuat alibi ya. Ini sangat mengerikan teman-teman, karena Go Jun itu pada saat pembunuhan pada tanggal 25 Mei tahun 2019 itu ternyata dia membawa anaknya. Jadi dia melakukan pembunuhan di situ ada anaknya. Itu sangat mengerikan teman-teman. Karena pemilik penginapan itu sempat telepon Go Jun ya pada jam 8:55. Itu pemilik penginapan sempat telepon dan yang menerima itu adalah Go Jun yang pertama kali ya. Dia bilang begini, kan pemilik penginapan itu sempat menjelaskan tentang barang-barang yang ada di penginapan ya. Go Junnya menjawab, oh iya, sebentar ya, saya masih repot dengan anak saya repot ngurusi anak saya, nanti lagi ya, dia bilang begitu. Dan kemudian jam 9:20 ya, si pemilik penginapan ini telepon lagi dan yang menerima ternyata adalah anak dari Go Jun. Dia tanya pemilik penginapan, papa dan mama ada. Lalu dia menjawab begini,
Mama sedang sibuk. Kalau si saya tidak tahu. Jadi anak ini tidak tahu bahwa itu adalah ayah kandungnya ya. Jadi Go Hyo Jun ini menerangkan kepada anaknya bahwa itu adalah paman atau om. Lalu kemudian tetapi pada waktu itu ya jam 9:20 pada waktu telepon kedua itu, pemilik penginapan itu sempat mendengar bunyi duk duk duk, dan kemudian pada jam 10 pemilik penginapan itu telepon lagi, dan di telepon ketiga itu dia sempat mendengar Go Hyo Jun bilang gini ke anaknya, ya mama habis bermain tinta. Jadi kemungkinan besar pada waktu itu Go Hyo Jun sudah memutilasi suaminya ya, karena terdapat cipratan darah di bajunya yang dia katakan sebagai bermain tinta kepada anaknya. Jadi Go Hyo Jun ini sangat mengerikan ya teman-teman. Lalu kemudian Go Hyo Jun ini juga dicurigai oleh suaminya yang baru ya, Tuan Yun ini, karena sejak dipublikasikan kasus ini, Tuan Yun ini sempat mencurigai Go Hyo Jun ya, karena setelah menikah itu ketika dia tidur, besok paginya itu anaknya yang berusia 4 tahun itu meninggal. Jadi kata Go Hyo Jun, anaknya itu meninggal karena tidak sengaja ketindihan kakinya papanya ya. Jadi sehingga kehabisan nafas. Karena pada waktu itu terasa aneh ya papanya, jadi ya dia diam saja. Jadi Tuan Yun itu merasa aneh sebenarnya. Karena pada waktu pemakaman juga Go Hyo Jun tidak datang. Dan dia juga merasa aneh kenapa dia kok tidak bangun pada waktu itu, karena anaknya itu pertama tidur di sebelahnya ya, tidur kepalanya itu di sebelahnya, kok kenapa besok paginya itu bisa berada di bawah kakinya. Dan Go Hyo Jun bilang seperti itu. Memang anaknya waktu itu tidak ada luka-luka di tubuhnya, cuma dia meninggal karena kehabisan nafas. Dicurigai oleh polisi bahwa Go Hyo Jun itu memasukkan obat tidur ya, baik kepada Tuan Kang yang makan nasi kari itu. Jadi sebelum dimutilasi itu Tuan Kang itu dikasih obat tidur, dan juga kepada Tuan Yun sepertinya dia melakukan hal yang sama, dia memasukkan obat tidur. Tetapi kasus dengan anak Tuan Yun ini tidak terbukti. Yang terbukti adalah kasus dengan Tuan Kang, sehingga Go Hyo Jun ini akhirnya dijatuhi hukuman seumur hidup. Dan menurut orang-orang Korea, Go Hyo Jun ini adalah seorang psikopat, karena dia tidak mempunyai rasa bersalah, bahkan dia berpura-pura tidak tahu. Oke teman-teman, sampai di sini cerita saya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Terima kasih.